Bibi, apa maksudmu dengan itu? Biar ku beritahu, bagaimana denganmu? Jika Anda ingin menikah dengan keluarga kami, Anda harus menetap dengan istri-istri yang Anda malang katakan ini. miskin. Percaya atau tidak? Berhenti Aku bicara akan sudah. membunuh ibumu sampai mati Keluarga dengan satu Jiang Tang pangkat. juga keluargaku. Tutup mulut. Saya tidak memiliki kerabat yang malang ini. Lihatlah semua barang keluarga mereka. Vulgar hanyalah vulgar. Desa Huanglong tidak miskin. Baru saja, kartu hitam yang Anda jatuhkan bernilai 100 juta. Ibu ini, kalian tidak perlu keras. Bahkan jika Anda menjual kami, Anda tidak akan menghasilkan Ibu 100 gadis juta. konyol tidak berpura-pura menjadi seorang ibu lagi. Dia meletakkan Keluarga kartunya kami di atas benar-benar meja. Sangat kaya. Tunggu-tunggu saja. Ini bukan. Batu permata putih itu dari lelang di Prancis. Nilainya 2 miliar. Batu permata emas ya? Di mana ada warna seperti ini pada batu permata? Kalian membelinya di toko $2 dan berani memakannya untuk pamer? Ini adalah batu permata raja. Tidak melihatnya sebelumnya, tapi masih pamer Kenapa bisa tanpa meremehkan alasan. desa Huangling kita? Menurutku kamu hanya pandai lihat orang dengan mata anjing. Muka biasa yang Batu ingin permata menunjukkan raja, kekayaan? kan? Pikir kamu belum pernah melihat batu Kalian permata miskin raja? Juga sudah cukup setiap hari berpura-pura di sini. Terlalu banyak pura-pura sampai saya Setiap kali merasa kamu muak. bilang penipu atau orang miskin. Kalau tadi kartu yang kamu hilangkan ternyata milikmu dan ada 1 miliar dalamnya. Ingat lagi? Kali lama kita pergi ke supermarket Wanda itu, kartu anggotanya sama persis dengan kartu hitam ini. Agak mirip dengan itu. Kamu tahu kan? Jika kartu hitam ini benar-benar asli, aku akan berlutut di sini. Masuk ke desa kalian. Itu kata-katamu sendiri, HMPH. Segera siapkan 1 miliar untuk saya. Ya, Hai Tuan Zhang, uang tunai sudah dikirim. Laporan. Ternyata orang tua Tuan Xiang adalah pelanggan besar Bank Tianhui kita. Dia menggunakan uang. Kami harus dalam waktu 3 menit memindahkan uang tunai dari Ini 100 tidak ban mungkin. sekitarnya. Oh, saya mengerti sekarang. Kalian semua adalah penipu. Begitu juga seperti agen asuransi di perusahaan asuransi. Anakku, kamu percaya? Kamu bilang orang-orang ini yang aku minta untuk datang. Tapi uangnya kan tidak bisa palsu ya? Tadi ada beberapa orang yang bilang apa-apa. Bagaimana mungkin sebuah desa miskin punya 1 miliar? Pasti saja tidak mungkin. Apakah itu uang palsu? Mereka berani mati demi uang tunai itu. Bukankah tujuannya untuk uang mahar? Paman dan Bibi, maafkan kami. Saya di sini membawa ibuku untuk meminta maaf kepada kalian. Saya percaya kata-kata kalian. Hari ini saya jauh-jauh datang dari tempat lain untuk mendiskusikan sesuatu dengan kalian. Nyonya, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan hari ini, tapi cinta antara saya dan Jencuman. Anda tidak bisa menghentikan itu. Tidak bisa dihentikan. Oh ya, lihatlah desa ini. Sangat miskin. Masih berpura-pura kaya. Saya tidak merasa bahwa tempat ini tertinggal. Yang saya sukai adalah orang Tang dan saya hal lainnya. Ya. Paman dan Bibi, ada 200.000 yuan di sini. Jelaskan kepada saya dari mana uangnya berasal. Ini adalah beasiswa yang saya dapatkan sejak kecil hingga Usaha besar. sendiri. Paman dan Bibi, saya ingin memberikan ini kepada kalian untuk memperkenalkan diri. Kamu ternyata Saya akan menyimpan pernikahan uang dia pribadi di rumah tanpa keluarga izinku. dia. Beasiswa 200.000, Yo Xiaowei benar-benar luar biasa. Putriku, kamu memiliki pandangan yang baik. Orang-orang ini semua penipu, Ibu. Saya katakan padamu, cincin ini bisa membeli seluruh desa kalian. Ini. Apakah ini? Lihatlah, cincin ini 60 juta bagaimana? Membuat mata kalian terpukau kan? Tidak pernah melihat aksesoris yang begitu berharga sebelumnya ya? Minerva di gunung belakang desa kami, King Tian Group membawa 1 truk penuh dari barang-barang itu. Ngomong apa Jika itu? dibawa keluar, Baru saja kamu masih mendengarkan dan tidak bisa bicara. Tuntai memang bermutu buruk. Tidak ada yang Sebuah patut gelang dihargai dari ini. Hanya merek itu adalah bahan utama untuk gelangmu. Omong kosong. Bagaimana mungkin gelangku sama dengan batu itu? Baris-barisan ini bisa ditemukan di gunung belakang kita. Bukan sesuatu yang langka. Desa kami juga punya tambang. Ibu, bisakah kamu berbicara dengan baik? Saat pergi kamu bilang akan menghormati pilihanku. Apakah itu bohong? Jintuan nanti pasti Sekarang akan bagaimana? membenci aku karena kesalahan Muka saya. munafik keluarga ini terlihat
Ini karya guru Kian. Ini karya guru Zhang Dakian. Anak nakal, matamu bagus ya. Kamu juga suka? Kamu sulit dipercaya. Dulu ada teman yang menghabiskan 3 miliar untuk beli satu porsi ini. Kebetulan Kita sekali, bilang, saya punya banyak lagi di sini. Ya. Paman, Anda adalah seorang kolektor besar Tidak ya? berani disebut sebagai kolektor besar. Ini semua karya Tuan Gula yang dibuat saat dia santai. Anakku dengar belum? Semua ini palsu. Dia meniru lukisan pahlawan seni Zhang Dakian itu. Barang palsu apa ini? Ini memang lukisan dari kakek saya Zhang Dakian. Apakah Zhang Dakian terkenal? Pak Kian adalah kakekmu. Kakekmu Zhang Dakian? Oh tidak, jangan sampai tertawa mati. Bibi, apa maksudmu? Saya. Halo, Bibi, apakah kalian sudah sampai ke desa itu yang rusak? Benar kan? Jinzi, kamu tidak tahu aku mabuk setiap kali naik mobil. Aku sampai pusing parah. Semua keluarga besar ini semuanya penipu. Sangat palsu. Wah, Bibi, kamu tidak boleh menyetujui Kan Xiangtang sebagai menantu kita. Saya masih berharap bisa Ini menjaga bukan Anda Jinchuan dengan lagi. baik. Dia ingin bertemu Bibi yang akhirnya dia kenal. Oh ya, Jin Chen, tahukah kamu Ban Tian Rui? Barusan ada banyak orang datang bilang bahwa ayah Xiangtang adalah pelanggan besar dari Ban Tian Rui. Bagaimana mungkin? Sepupuku adalah menir pelanggan di Ban Tian Rui. Ayahnya hanya seorang petani pedesaan biasa. Bagaimana mungkin terhubung dengan Ban Tian Rui? Hanya tahu membohongi. Kamu tidak tahu mereka semua barang palsu dan omong kosong? Menurutku, Dia adalah pelanggan utama pinjaman, lebih Bibi, atau kurang benar. Apakah mereka ingin minta bantuan Jinchuan untuk membayar hutang mereka? Aku bilang keluarga ini. ternyata mereka ingin anakku membantu menutupi utang untuk mereka. Mengejutkan, saya akan menggantung telepon Ayo, dulu. ayo, Jinchuan mana? Coba minum teh ini bagaimana rasanya? Ya, Hehe. Satu lihat langsung. Ini teh emas raja. Ini adalah teh gunung. Namun saat ini sudah tidak beredar di pasaran. Plastiknya? Saya tahu. Di pasar belanja ada banyak yang jual 10 yuan per bunga. ini adalah batch pertama teh yang khusus disediakan oleh wali kota pada awal musim semi. Terus Jika Anda suka, terus bertiup. kembali dan minum Agen lagi. khusus wali kota. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa teh ini ditanam oleh wali kota? Hah? Ini terlalu sial. Ini potret kakek saya. Bisa. Sial? Tidak heran seluruh keluarga Anda miskin dalam ramal. Orang tua ini terlihat seperti pohon pendek. Ibu, kamu bisa meletakkannya. Almarhum adalah yang terhebat. Lihatlah dirimu, kakek hantu tua sialan ini, dengan tembakan besar yang keluar dari siluman. Lihatlah pipi monyet berlidah tajam itu. Mereka tidak terlihat seperti sesuatu yang baik. Cepat dan lepaskan warisan ayahku. Biarkan saja dia pergi ketika dia kembali lagi. Terima kasih. Berani sekali. Anakku, lihatlah, sifat buruknya selalu terbuka saat ini. Jangan bicara omong kosong Aku lagi. tidak berbicara omong kosong. Keluarganya semua penipu. Apakah ada satu kalimat yang benar? Bibi, sebelumnya aku sangat menghormati Anda sampai batas usia tua dan tidak menghormati orang lain. Jika kita mencegah pernikahan ini, nanti keluarga Yo akan tertimpa masalah besar. Kamu sendiri yang miskin itu pura-pura baik hati. Siapa yang pura-pura meninggal dengan cara seperti ini? Kamu wanita tidak tahu malu. Kamu berani menyebutku wanita tidak tahu Kamu malu? mau bagaimana? Aku hanya merusak Ingin merobek apa, anakku? kebahagiaanku? Mereka adalah barang palsu. Biasanya tidak pasti asli atau bukan. Orang normal mana yang meletakkan benda macam ini di rumah? Kamu yang lebih macet daripada benda itu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu siapa yang benar-benar bodoh seperti babi. Hai, Hahaha. Ibu, tolong bebaskan aku. Apa maksudmu? Ayah Yo Jichuan dan Sang Peng meminjam pinjaman dari Ban Tian Rui. Mereka sengaja ingin menarik kamu ke dalam masalah ini. Bahkan demi ayahmu yang menikahi Jinzi. Ayah Jinzi adalah wakil presiden grup Tianhai. Nanti mungkin kamu juga bisa mendapatkan manfaatnya di grup Tianhai. Bisa naik pangkat dengan cepat. Wakil Presiden Grup Tianhai. Saya masih menjadi CEO Grup Tianhai. Kalian keluarga menganggapku anak berusia 3 tahun ya? Menjadi CEO grup Tianhai pun tidak pantas karena untukmu. Mari kita pulang. Rumah ini penuh dengan penipu. Aku tidak mau pergi. Aku ingin Kamu menikahi bilang Tonda. apa?
Mereka keluarga itu berpura-pura dan membohongi orang lain. Ini seperti sarang singa. Jangan sampai kamu bodoh ya, Ibu. Saya percaya pada dia. Saya juga bisa percaya pada Kalau kamu berani keluarganya. bersama Zhang, maka jangan panggil aku ibumu lagi. Aku juga tidak punya anakmu. Saya harus bersama Tang. Kamu, anakku. Jing Chuan, apakah kamu sudah mempertimbangkan baik buruknya? Hari ini kamu benar-benar terlalu melebihi batas. Apa yang terjadi, saya tidak akan mewakili penampilan saya Anak sendiri. kakak ini punya Saya keberanian. ingin bersama Tang. Bibi lebih menyukaimu lagi. Ibumu tidak puas dengan keluarga kakak. Kalau begitu masuklah ke Huangling Village sebagai menantu. Ayah, jangan repot-repotkan Jing Chuan. Belum menikah saja sudah melindunginya. Paman dan Bibi, saya bersedia tinggal di desa Huang. Jika ibu masih peduli dengan Jin anak Chuan. ini, biarkan saja. Apakah kamu gila? Jin Chuan adalah satu-satunya putra dari ibu. Bagaimana nanti kalau ibu tidak punya lagi? Lihatlah ibu, kembali dulu. Saya ingin tetap di Tenang desa saja. Huangli. Meskipun kami Bibi. berdua sudah menikah, dia sama sekali tidak akan meninggalkan Anda. Kamu telah Xiao Tang. merencanakan segalanya untuk hari ini. Semua Bukan keluarga begitu? besar ini adalah penipu. Saya bisa Semua membuktikan orang itu. ini adalah penipu. Kakak Jincang, jangan sampai tertipu oleh mereka. Hanya aku yang bisa memberimu yang lebih baik. Siapa ini? Kakak Kishi Siong hari ini bahkan dibantu oleh pengawal keamanan. Orang-orang bayi leluhur juga disepakati untuk dibongkar. Menurutku, kalian meminjam uang bank dalam jumlah besar dan ingin mengorbankan Jin Chuan kakak. Desa Jangan Huangling bicara pasti tidak omong mungkin kosong ada seperti hal itu. semacam ini. Baiklah, saya bilang kalian semua berpura-pura di depanku. Ayo, mari kita lihat. Di atas ini bahkan tidak ada catnya, pura-pura seperti itu. Sekarang ekskavator sudah sampai ke pintu rumah kalian. Apa yang tidak percaya? Kalian pergi melihat sendiri. Ini adalah senjata api. Apa yang terjadi sekarang? Berhenti! Siapa yang mengizinkan kamu melakukan hal seperti ini? Berhentikan! Kendarilah maju. Nih, kakak Jin Chuan, semuanya demi kamu. Suatu hari nanti kamu akan memahami baik hatiku. Benda-benda yang tidak berguna turun dari sana. Berhentikan! Kamu siapa? Berani memprovokasi saya yang besar dan cantik? Orang tidak berbudaya ini, bagaimana orang tuamu mengajarkanmu? Semoga sukses dalam perjalanan. Haha. Shangtang sekarang sudah baik-baik saja. Kembalikan makam leluhur keluargamu nanti, Ibu. Iya. Berhenti! Kontrak pembebasan tanah kalian sudah ditandatangani. Sekarang ingin menyesal? Apa kontrak pembebasan itu? Orang-orang di desa Huangling tidak Siapa mungkin memberimu melakukan hal yang keberanian begitu untuk mereka. berpercaya? Orang ini siapa yang berpakaian seperti dewa dan raksasa? Jangan pura-pura besar hati di depanku. Sombong apa gunanya? Gadis-gadis jangan terlalu Kontrak sombong. pembebasan tadi kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Pasti palsu. Kecuali kamu bisa mengungkapkan siapa yang menandatangani kontrak tersebut. Semua orang di desa kalian adalah menyebut dirinya pahlawan. Sungguh lucu sekali. Nenek tua itu mulai bicara baiklah. Kalau belum pernah lihat aku bisa Tapi memahami. mulutku keluar kata-kata kasar kepada ibuku. Cukup. Siapa yang menandatangani kontrak pembebasan? Tolong keluar. Xia Jinji, kamu selalu bilang bahwa kontrak itu ditandatangani oleh orang-orang di desa kita. Kalau begitu jelaskan siapa orangnya. Dia datang ke sini. Orang-orang dari desa Huangling tidak akan bisa menghalangi ini. Paman Andi, Tang, apa saya yang salah sebenarnya paham. terjadi? Saya pikir itu adalah perintah rahasia dari grup Tianhai, dan saya berpikir ayahmu Paman ingin Andi, membangun kembali Meskipun kuil. ayahku ingin membangun kembali kuil, dia pasti Namun, langsung Yang aku membukamu lihat sendiri. benar-benar adalah pengumuman dari grup Tianhai. Ayahku adalah wakil presiden grup Tianhai. Bagaimana jika mereka merobek kuil tua kalian? Siapa yang peduli dengan wakil presiden kecil seperti itu? Kepala Apakah desa, dia yang menyuruh aku rasa untuk gadis muda ini melakukannya? terlalu sombong dan tidak tahu dirinya. Kalau begitu aku minta orang lain untuk Kakak menyeretnya Jin Chuan keluar. menancapkan tekanan padaku, tapi kamu tidak Itu pedulikan. juga hasil dari kesalahanmu sendiri. Beberapa orang masih berharap ayah mereka datang untuk
untuk menyelamatkannya, jadi tidak perlu aku. Saya sarankan kalian patut bertindak sesuai kontrak di atas kontrak ini dan hancurkan kuil ini untukku. Kamu bilang Atau nanti ketika ayahku datang, ada yang akan dilihat baik-baik. Maaf, sudah cukup. Benda yang menyebalkan. Pergi dari sini. Pergi. Bagaimana mungkin ayah dan ibu bisa berada di tempat seperti desa Huangling ini? Mari kita cek lagi. Jika mereka menipuku, tutup mulutmu. Apakah kamu ingin membunuhku? Papa, kamu bahkan mau memukul aku demi sekelompok orang bodoh itu. Jangan ikut-ikutan. Hari ini aku akan putus hubungan denganmu sebagai ayah dan anak. Berhenti sebelum meninggalkan. Putri Anda menghina lelucon kami. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah Nyonya ini? Jia, tadi kalian bilang keluar, bukan? Keluar dengan berdiam diri. Biarkan aku melakukannya. Ayah akan memperantikmu keluar. Apa yang kamu lakukan itu? Pergi dari sini. Ayah akan memperantikmu keluar. Ayah. Kedua orang itu pergi, Nyonya Shi pergi. Orang-orang di desa Huangling benar-benar pandai dalam hal ini. Mereka bahkan membuat wakil direktur Jia tertawa. Saya harus mencari cara untuk membawa anak saya keluar. Kepala desa, sekarang masalahmu sudah terselesaikan. Mari kita pergi dulu. Demi putra saya di masa depan. Saya tidak akan mempermasalahkan kebodohanmu. Sekarang kita bisa lanjut membicarakan tentang pernikahan dua anak ini. HMPH, Bicara apa? Anak laki-laki. Desa ini bukan hanya miskin saja, tapi juga barbar. Saya sama sekali tidak setuju dengan pernikahan dengan Zhang Teng itu. Ini tidak ada untuk dibicarakan lagi. Dia Jinsi jelas-jelas datang sengaja untuk mencari pertentangan dengan Zhang Teng. Tidak peduli dari mana kamu menemukan peraturan ini. Bahkan wakil direktur Jia juga tertipu. Saya katakan padamu, saya bukan orang bodoh. Tidak mungkin saya hanya orang bodoh. HMPH. jika tidak ingin berbicara lagi, maka jangan bicarakan lagi. Di rumah kami ada banyak pria yang ingin menikahi putri kami. Pergilah. Posisi pintu desa itu di sana. Semoga sukses, tidak mengantar. Setiap tahun ada banyak mahasiswa yang ditipu ke gunung, dan anak-anaknya pun begitu banyak. Saya tidak akan melihatmu sebagai orang selanjutnya di desa ini. Semua seperti serigala atau harimau dengan darah panas. HMPH, anakku, mari kita cepat pergi. Dia yang kamu bicarakan? Apa ini denganmu? Tidak. Pak Yang, apa angin yang membawa ke sini? Semua salah anak perempuan saya tidak akan pernah menjadi Taishan. Taishan benar-benar harum. Taishan bukan milikku Jinsi. Cepat minta maaf. Inilah pihak utama terbesar dari grup Tianhai kita. Pak Yang dari Jintian Group. Ini untuk apa? Orang lain juga melihatnya. Iya. Apakah wakil direktur Jia salah melihat? Di tempat yang miskin dan suram ini, bagaimana bisa ada orang kaya? Aku bilang padamu, mereka semua pura-pura begitu. Mereka adalah aktor Ayah, biasa. jangan khawatir. Sekarang aku akan laporkan ke polisi dan menangkap mereka semuanya. Kakak Jinchuan, kamu juga laporkan? Aku percaya pada setiap orang di desa Huangling. Kamu punya bukti apa? Bukti bahwa keluarga kami adalah penipu. Bukti? Aku punya. Aku punya bukti bahwa mereka semua palsu. Ibu, jangan membuat keributan lagi. Apakah ini Tuan Yang dari grup Tian? Ada juga Tuan Yang. Dia adalah figur publik. Di Weibo ini ada foto. Kenapa tidak mirip? Nyonya, tolong katakan kepada mereka bahwa itu palsu. Tutup mulutnya. Kamu ingin membunuhku ya? Nyonya punya bukti. Benar-benar Tuan Yang. Sungguh hebat. Kapan paman yang memulai bisnis besar seperti ini? Paman yang biasanya sering pergi ke laut untuk menangkap ikan, kan? Apa yang dia harus tes? Kamu sepertinya mengira begitu. Dia sering pergi ke laut untuk menangkap ikan. Oh, mereka hanya mirip saja. Itu sangat normal. Orang-orang dari kelompok ini adalah peniru dan bodoh. Ini adalah Tuan Yang dari grup Yingtian. Tuan Song dari grup Song. Wali Kota Nanshan.
Bagaimana bisa seperti ini? Siapa dia? Saya bukan orang besar apapun. Cepat keluar jika tidak menyenangkan. Oh ya, cepat minta maaf. Saya tidak mau bertengkar denganmu. Kamu cepat minta maaf. Ibu, aku mencintai Tang Tang. Meskipun hari ini kamu tidak setuju, aku tetap ingin bersama. Kamu harus memilih untuk wanita Kamu ini pergilah. atau aku Aku sebagai akan tinggal ibumu. sendiri. Jika kamu benar-benar memiliki anakku lagi, kamu tidak akan membuatku Xiao berada Tang, dalam situasi Apa yang sulit seperti sebenarnya ini. kamu ceritakan kepada putraku? Nyonya, tolonglah kami. Aku pasti akan bersama Jing Chuan. Dia itu. Jin Chuan, semoga kamu tidak menyesal keputusan hari ini. HMPH. Oh ya, ayahmu juga sungguh harus mengadakan pernikahan di kampung halaman kita. Sama sekali tidak menyukai tempatnya. Di Tianhai ada begitu banyak hotel bintang 7. Setengah dari mereka milik keluarga kita. Pilih saja satu, mudah dan hemat waktu. Ibu dan ayah juga ingin mengadakan pernikahan di rumah tua agar kakek bisa merasakan suasana pernikahan. Lagi pula, kalau kita mengadakannya di desa, lebih ramai kan? Itu juga Oh bagus. iya, putriku cantik sekali. Terima kasih. Bagus sekali. Istriku hari ini benar-benar cantik. Kamu yang bodoh ini kehilangan kesempatan. ya, kalian berdua menyambut tamu di sini. Aku dan ibumu akan keluar untuk mengurusnya dulu. Benar-benar Baiklah, cantik. oke. Mari kita pergi. Bukankah ini aneh? Cantik. Ada orang datang. Tang Tan Jin Chuan, akhirnya hidupku dan istri sudah melewati masa sulit dan sekarang bisa menikmati hasilnya. Selamat, selamat. Penduduk Terima desa kasih muda Paman dan Sang. minum dalam Paman upacara Sang, pernikahan. silakan masuk. Apa itu bunga daun merah di bawahnya? Di ujung desa Hanglao Erhili 2 juta ribu yuan. Paman Sang, bukankah Anda bilang setiap celana bisa diperbaiki selama 3 tahun? Pakaian sekolah saya saat itu juga dibuat oleh Paman. Sebelumnya saya pikir Paman adalah orang miskin Paman di Sang desa tidak ini. kekurangan uang, Tapi sekarang jadi langsung jangan lagi memberikan 2 juta menyembunyikannya rupiah. dari kami. Ibu saya Saya bilang, akan masuk ini semua duluan. hanya hal kecil. Tidak berhasil, kata ayah dan ibu saya bilang, ini sudah seperti bintang kita. Jadi, keluaran dari desa kami ini dalam mata uang Namun, RMB. di pintu depan ada guru Zhang Hili dengan 3 juta. Selamat, kakak 4. Silakan masuk. Ini satu putung antik dari Tan Sulio Shulau Kimpao Gubang yang bernilai 3 juta. Selamat, KKI mendapatkan seruling belian dan permata hijau. Selamat, selamat. Istriku, di desa kita jarang sekali ada yang memiliki asuransi kesehatan. Setiap rumah melakukan hal ini. Kamu akan Bagaimana menerima kita barang harus Mama mengembalikan bilang hadiahnya padanya. nanti? Kita hanya perlu menerimanya saja. Apakah kakak tiga sudah siap dengan bahan-bahan? Bukankah dia sedang menunggu kakak tiga untuk membawa bahan? Tapi Bukan ini karena karena banyaknya banyaknya bahan di rumahnya. Terima Terima kasih atas kerja kerasmu. Seharusnya begitu. Apakah semua orang di desa Wang Wei punya uang segitu banyak? Itu Suami. Ah. Kamu siap? Ya. Baiklah, aku mulai dulu. Bukankah pria yang harus aktif dalam hal ini? Kau istri yang aktif. Aku bisa Nanti melakukannya. malam nih, harus patuh dan bekerja sama dengan baik-baik Ah. ya. Tentu saja akan bekerja sama. Senang sekali untuk melakukan itu. Terima kasih. Datanglah. Istriku, kamu sedang apa? Mencacah uang ya? Para pria itu hanya tahu mencacah uang. Uangnya. Saya sudah miskin puluhan tahun. Rasa seperti menjadi kaya malam hari. Bukan kamu bilang. Kamu akan patuh di malam hari untuk saya? Tunggu dulu, Tian-Tian. Tahukah kamu ada hal yang lebih penting daripada mencacah uang? Apalagi yang lebih penting dari mencacah uang? Istriku, aku janjikan padamu. Saya pasti akan bekerja keras agar hari-hari Anda semakin baik. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersampingan Aku denganmu. percaya padamu. Ya, 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 ya.
Setelah kembali ke rumah, ayah dan ibu harus menjaga hubungan baik dengan menantu. Keluarga harmonis adalah segalanya. Aku yakin Menjaga kalian hubungan bisa baik. mengatasi konflik Jika tersebut. nenek itu masih keras kepala, jangan biarkan dia mendapatkan perlakuan istimewa. Semua keburukan disebabkan oleh penganiayaan. Apakah aku salah bicara? Apa yang kukatakan Ayah dan adalah ibu. benar-benar nyata. Tenang saja, kali ini saat pulang saya pasti akan merawat tante dengan baik, tidak sampai dia dirugikan. Bahkan jika itu ibuku juga tidak boleh. Kalau ada sesuatu Jin yang Juan, dibutuhkan dengan nanti, kata-katamu, langsung ayah ceritakan sudah kepada tenang. kami. Paman itu orang kecil berani merebut Jiachuan dari kakakku. Kita harus memberi mereka pelajaran agar ketika keluar dari desa Huangling dan melihat para penipu licik di sana, kita lihat siapa yang masih bisa membantu. Dendam dari desa Huangling, kita harus membalas 2 kali lipat. Desa Huanglin, semua orang baik-baik saja. Kamu perlu menjaga kesehatanmu sendiri. Aku akan segera mengantar Tang-Tang pulang. Jinfi, biasanya pria di kota ini menikahi wanita dengan uang muka berapa? Jika Jiachuan menikahiku, 100.000 sudah cukup. Hei, kenapa hadiah dari penduduk desa lebih banyak daripada uang muka? Mereka tidak benar-benar sangat kaya ya. Bagaimana mungkin mereka terlihat seperti penipu? Barangan emas ini pasti palsu. Dan uangnya juga pasti kertas uang palsu untuk digunakan saat upacara pernikahan sebagai tanda bahwa mereka punya banyak uang. Lalu apa hubungan ayahmu hari itu dengan Bo Xingshen Group yang Bosonges Group Song dan wali kota Nanhai berasal dari desa Huanglin? Apa gunanya? Mereka bukan Zhang, jadi tidak peduli urusan Zhang Tang. Benar sekali, jika Zhang Tang benar-benar begitu kaya, bagaimana bisa tidak membeli rumah bahkan di distrik atau kabupaten? Mereka berusaha keras untuk membuat Jiachuan masuk ke dalam pegunungan miskin itu. Kalau sampai saat itu, Nyonya, Anda benar-benar ingin mengambil anak laki-laki orang lain? Saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Menurut saya, Ibu Zhang Tang tidak bisa melahirkan anak laki-laki Anda. Ibu, saya pulang. Oh ya, Nyonya. Ibu, apa kabar? Saya dengar kamu sakit parah. Di mana yang sakit? Beberapa hari ini kepala saya sangat sakit. Jin Chuan, bagaimana kalau kamu kembali? Kenapa kamu membawa dia juga? Ibu, kami sudah menikah dan mendapatkan surat nikahan. Jin Chuan, kenapa begitu? Kalian baru saja mendapatkan surat nikahan. Ibu, saya membawa mertua untuk datang ke sini. Ibu, Nyonya, apa yang terjadi denganmu? Biarkan dia pergi. Kembalikan dia ke desa Huangling. Jin Chuan, jika demi kesehatan bibi ini, biar dia cepat pergi. Dia akan lebih tidak nyaman di sini. Apakah urusan keluarga Yo ada hubungannya dengan setidaknya keluarga Jia, istri dalam arti hukum Jin Chuan? Aku tidak akan memisahkan diriku dari suaminya. Penyakit bibi Jin Chuan sangat hanya punya satu anak laki-laki dan kamu bisa melepaskannya untuk merasa sakit hati? Tang-Tang, coba periksa di rumah sakit. Kakak Jin Chuan, beberapa hari ini aku mendapatkan nomor ahli dari Profesor Tang. Mari kita bawa bibi ini melihat Profesor Tang. Yang kamu maksudkan adalah rumah sakit Profesor Huatuo. Iya, setelah berusaha keras, akhirnya aku berhasil mendapatkan kesempatan Profesor Tang untuk berkonsultasi. Kamu dan Zhang Tang malah santai di desa Huangling. Yo Jin Chuan telah Bahkan tidak berusaha peduli keras tentang untuk hidup saya atau selama mati 2 ibu hari terakhir sendiri. ini. Dan Anda bahkan membawa orang luar untuk mengganggu saya. Apakah Anda benar-benar berhati-hati sama sekali? Ini Tang Liansheng. Seperti yang Anda katakan. Orang ini tidak sopan sekali, bahkan memanggil nama besar Dokter Tang sembarangan. Itu namanya buat dipanggilkan? Lagi pula, bagaimana mungkin paman saya yang baru lahir bisa mendengarkanmu? Jin Chuan, Lebih baik dengarkan ibu saja. Kalian benar-benar tidak cocok. Sebaiknya cepat putus agar tidak menyakiti satu sama lain. Apakah pasangan ini tidak pas? Ibu, dalam beberapa bulan lagi kamu mungkin akan melihat cucumu yang sangat dicintai. Anak perempuan ini terlalu tidak tahu malu. Kamu. Ibu, aku tahu kamu curiga bahwa orang tuaku selalu menipumu. Tapi jika apa yang dikatakan orang tuaku adalah kebenaran, Semua orang di desa Kebenaran. ini berpura-pura. Tidak ada yang jujur. Berpencarian untuk merebut anakku ya. Ibu, kenapa kamu bisa bilang begitu? Aku selalu menjadi anakmu. Kita dan Tang-Tang mendengar bahwa kamu sakit, langsung pulang untuk mengunjungi Anda. Nyonya Jia, lihat dia membuat Nyonya marah. Cepat suruh dia pergi. Nyonya Jia, tolong jangan ikut campur urusan keluarga Jo. Tang-Tang adalah istriku, juga menantuanku. Tapi, Dokter Tang yang saya undang adalah Apa Jia maksudnya? Xiaoxi. Apakah jika saya tidak menikah denganmu, kamu bisa membuat Dokter Han datang? Dokter Tang ini setidaknya seorang ahli medis. Bagaimana mungkin dia akan mendengarkan omong kosongmu? Bahkan tidak orang seperti Dokter Tang. Bahkan tidak layak untuk bertemu Dokter Tang. Apa yang kamu katakan itu omong kosong saja. Hai, Paman, tolong datang ke sini. Ya. Kakak Jin Chuan,
Biarkan dia pergi, Dokter Tang akan segera datang. Dokter yang kamu minta sudah begitu baik hati padamu. Aku rasa kamu hanya ingin Bibi cepat mati agar bisa bersama kakak Jinjiang dan kemudian membawanya kembali ke desa Huangling secara alami. Dari sini. Dengar atau belum? Saya Aku bicara bilang tentang keluar. kamu, Jia Jinzi. Sekarang keluar dari rumahku segera. Kamu bilang apa? Saya melakukan semua ini demi kebaikanmu. Dia bisa mengundang dokter Apa yang bagus, kamu terjadi? tidak. Hem, Paman, silahkan masuk. Orang macam anjing dan kucing juga boleh memeriksa Bibi. siapa kamu? Dari mana datangnya? Saya Ambau adalah putri besar berisik-berisik. dari keluarga Jia Jinzi. Kamu dari mana? Rumah sakit Secret Dokter of bodoh. Lian Sheng. Kalau kamu Tang Liansheng, hari ini aku akan menabrak diriku sendiri di sini. Kamu kenal Tang Liansheng ya? Tentu saja. Saya pernah menambahkan 1000 juta alat ke laboratorium Profesor Tang. Saya juga tidak membutuhkannya. Cepat ambil Orang saja. ini masih punya harga diri. Sekarang saya akan menelepon Profesor Tang dan mengungkapkan kamu sebagai penipu. Hai, Profesor Tang, bodoh. Kamu benar-benar Tang Liansheng ya? tahu-tahu datang untuk membantu pamanmu. Bantu ibu tua bangun. Apa yang kamu katakan tadi? Dia panggil Bukan kamu paman. aku yang adalah pamannya, tapi pamanmu sendiri. Aku tidak peduli karena Tang Ho. Bagaimana Aku bisa tidak peduli begitu? sama sekali. Terima Kamu kasih setiap ya. hari sibuk Jiao, sekali. Jiao. Terima kasih paman. Anak nakal ini begitu baik kepada paman. Ini adalah menantu saya. Ya ampun, paman Jiu. Bagus. Saat kalian menikah di luar negeri dan tidak bisa pulang untuk memberkahi kalian. Paman Reng juga ada di Laut Selatan seperti itu. Saya ingin mengundang paman minum segelas Itu anggur tentu saja pernikahan. harus dilakukan. Aku akan pergi ke rumah sakit dulu. Ibu. Wah, Tidak ada apa-apa yang serius, hanya perlu memperbaiki kekurangan nutrisi saja. Sekarang orang tua ini malu-malu seperti itu, suka mengendalikan anak Kamu muda. bilang apa? Apa latihan kendali anak muda? Kamu bisa berobat atau tidak? Apakah aku menabrak kaki seseorang? Baru tadi masih minta tolong dengan sungguh-sungguh. Kenapa sekarang ingin mati sendiri? Jia Jinzi. Baiklah, karena nenek tidak ada masalah, maka saya akan Paman, pergi dulu. Saya antarkan Paman juga Anda. saya antarkan, Jing Chuan. Kamu Nanti tinggal di kita sini bertemu untuk lagi. menemani dia ya? Oke, Paman Jue, ya. Lambat sedikit. Ibu, apa yang terjadi di sini? Apakah Anda berpura-pura tidak sakit berpura-pura untuk menipu sakit. saya? saya tidak berharap bahwa itu Tang Liansheng benar-benar mencari paman biologis Karena Tang. sekarang sudah baik-baik saja. Nona Jia, Anda bisa pergi Jin sekarang. Aku Kak. ingin tinggal dan menemani Bibi. Lagi pula, Bibi sangat lemah sekarang dan membutuhkan seseorang Tidak perlu. untuk menemaninya. Memiliki saya dan Tang-Tang di rumah sudah Anda cukup. Perlu menjadi orang Polisi luar. tampak begitu acuh tak acuh. Tapi Jin tahu mana yang tidak layak untukmu. Jadi dia tahu untuk mengawasi Apa yang siapa dia yang miliki itu bagus. Hari ini saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang sebenarnya. Di sini, Jia Jingqi sangat baik dan sempurna. pun tidak Anda bisa terlalu dibandingkan berlebihan. dengan dia. Beberapa hari ini kamu bersama Zhang di desa Huangling. Semuanya aku yang merawat Bibi. Apakah kamu masih tidak mengerti hatiku? Pengawal perawatan bayar 100.000 setiap hari. Apakah 500.000 sudah cukup untukmu? Jijik Aku kalian memperlakukanmu bercanda seperti apa? pengawal perawatan. Jinzi Sue. Jin Chuan, cepat temukan orang itu. Kalau ada masalah Siang orang bagaimana? cerah seperti ini, bisa ada apa-apa? Lagi pula, keselamatan dia Jin tidak Chuan ada dan Jinzi hubungannya bekerja denganku. keras untukku. Apakah kamu benar-benar pikir Shantang begitu baik? Dia menipumu seberapa banyak? Kamu pasti tidak tahu kan dia adalah sepupu Tang Liansheng. Kamu juga tidak Orang tahu. tua selalu menyimpan beberapa rahasia di hati mereka sendiri. Tang Ho bersedia memberitahuku jika dia mau mendengar, tapi kalau dia tidak ingin memberitahunya kepada aku, Benar-benar tak aku bisa juga tidak akan mengurusmu bertanya lagi. lebih lanjut padahal Ibu begitu Anda kamu. sudah hidup sampai usia ini, apakah di dalam hati Anda tidak Kamu ada ingin sedikit pun membuatku malah rahasia? mati ya? Ibu, sepupu saya bilang bahwa tubuh Anda tidak memiliki masalah besar. Tang Liansheng benar-benar sepupu Anda. Lalu kenapa kamu menyembunyikannya dari kami? Kamu juga tidak bertanya padaku. Jika aku sengaja mengatakan ini, itu akan lebih Iya. aneh Tang kan? Liansheng, kau memang dia pamumu. Lalu kenapa dia tidak membantu kalian sedikit pun? Masih tinggal di rumah yang miskin Kami itu. tinggal di lubang itu bukan karena kemiskinan. Ayu dan ibuku sudah menjelaskannya kepada Anda. Saya tidak ingin mendengarkan penjelasanmu lagi, penuh dengan kebohongan. Ibu,
Meskipun kamu tidak mau mendengarnya, kamu tetap harus mendengar. Saya belum pernah berkata Tantang, sesuatu yang jika bohong. kamu merasa Ayu tidak dan nyaman di ibuku sini, juga tidak. mari kita pulang ke desa Huang Apakah Ling. semua orang dari Zongga adalah Terima keluarga kasih satu? atas pengertianmu. Besok ulang tahun ibuku. Mari kita makan bersama. Oke, kalau begitu saya akan merencanakan ke depan. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Tidak apa-apa. Ibu harus Jin segera Chuan, datang. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu istrimu sudah mengatur lokasinya? Jika Jika Anda adalah bahkan sistem tidak bisa bersama menangani sistem masalah sekecil ini akan menangani Ibu, masalah ini keluarga dengan kita benar bersama. sejak dini. Dan kamu selalu membawa orang luar Dia untuk hanya melihatku. tidak mengambil ulang tahun saya ke hati. Sudahlah. Aku tidak makan Aku lagi. sudah memesan Akan kamar kembali. pribadi terbaik di sini, jadi aku yakin aku bisa masuk. Hanya saja mereka Kotakku agak sendiri sibuk yang sekarang. terbaik. Tahukah kamu apa tempat restoran Yunan ini? Biasanya sudah sulit sekali untuk makan di ruang tamu. Bagaimana mungkin Kalau masih karena ada ulang kotak tahun ibuku, persembunyian tentu saja terbaiknya? kita harus berusaha keras ya. Kenapa aku tidak melihat betapa sedihmu, nenekku yang baik hati ini? Selamat ulang tahun. Nenek, saya telah memesan kamar di hotel paling mewah di sini. Mari kita masuklah. Anak nakal yang memperhatikan orang lain. Ayo. Sebentar dulu. Saya pesan 3 kursi. Changpeng, kalau begitu kamu jangan masuk. Brother Jin Chuan, kamu juga tahu posisi restoran awan ini sangat sulit didapatkan. Kalau tidak, biarkan Zhang Tang pulang duluan, Ibu. Kalau begitu kita pindah ke restoran lain tidak bisa. Hari ini aku ingin makan di restoran awan. Kamu tahu seleraku. Tapi ada hanya 3 tempat di sini. Kami juga tidak duduk semua. Kakak Jin Chuan, hari ini adalah ulang tahun Bibi. Yang Tan, maka jangan pergi saja. Gula-gula adalah istriku. Atau apakah Nyonya Jia bisa memberikan kursimu kepada kami agar keluarga kami bertemu lagi? Tempat ini sudah saya pesan. Kenapa harus diserahkan padanya? Masuklah dulu. Pasti masih ada tempat lain di dalamnya. Mari kita pergilah dan tunggu sebentar. Kamu belum pernah melihat dunia luas. Aku tidak menyalahkanmu. Namun restoran di awan ini bukanlah tempat yang bisa kamu masuki. Kenapa kamu seorang pedesaan tahu apa-apa? Kemungkinan besar kamu bahkan belum mencoba makan barat. Dalam restoran kelas atas seperti ini, jika kamu masuk hanya akan mempermalukan keluarga Yo kita. Ada logikanya. Bagaimana kalau Zhang Tang? Pulang dulu. Nanti aku biarkan Cheng An membawa beberapa hidangan untukmu pulang. Kami adalah satu keluarga. Jinzi benar, karena kamu dibesarkan di desa itu, belum pernah dalam restoran kelas atas seperti ini. Yo juga harus menjaga reputasi. Ibu, sebenarnya restoran ini hari ini ulang tahunku. Jadi kamu benar-benar ingin menyebutkanku? Aku tidak berniat menyebutkan, tapi restoran ini. Baiklah. Aku mengerti maksudmu ingin makan bersama kami. Tetapi manusia penting memiliki kesadaran diri. Ini jelas tidak cocok denganmu. Nyonya, Anda adalah anggota kartu emas kami. Silakan masuk, pelayan. Sekarang bahwa kamu sudah datang, beritahu dia apakah dia layak masuk ke restoran di awan ini. Dan Orang-orang di sini menghabiskan puluhan ribu yuan per orang. Kamu bisa membayar itu? Gadis cantik, kamu bukan bagian dari kami dan tidak boleh menjadi lebih pelanggan baik cepat toko pergi ini. saja. Dengar apa yang aku katakan. Jika bijaklah segera pergilah. Aku memang adalah pemilik tempat ini. Changkang, sepertinya otakmu sudah kacau. Kenapa kamu masih bicara omong kosong seperti itu lagi? Ini bukan desa Huanglingmu. Tidak ada begitu banyak orang untuk meniru drama denganmu. Sudah cukup. Tadi aku sudah menjelaskan dengan jelas bahwa kamu tidak termasuk dalam lingkaran ini. Cepat Ibu, pulanglah. kita satu keluarga. Kamu biarkan Tang sendiri pulang. Ini masalah Lalu apa? harus bagaimana saya? Hari ini ulang tahun saya. Apakah karena dia tidak layak masuk ke restoran ini membuat saya kesal? Keluarga harus bersama-sama. Kamar karaoke di dalam masih kosong. Mari kita masuk dulu. Kamar karaoke ini untuk tamu utama. Tidak ada hubungannya dengan kalian para pelanggan. Hari ini adalah ulang tahun Bibi Chang. Cepat keluar. Orang yang seharusnya pergi adalah kamu. Restoran kami tidak menyambutmu. Tuan Xiao Shang datang sengaja. Kami lupa Apa yang memperhatikannya. ingin kamu mainkan? Kenapa jadi Tuan Xiao Shang lagi? Ini dia pemilik muda restoran Cloud Hotel kami. Tuan Xiao Shang. Ini kan Nyonya Yao tua itu. Ruangan sudah siap. Cepat masuklah. Kamu kenapa menjadi pemilik kecil restoran di awan? Selalu saja. Tahu-tahu. Kali ini kamu dan Jin Chuan kembali ke kota Nanhai. Jangan terburu-buru pulang. Di sini ada beberapa bisnis yang harus dikelola olehmu. Kota Nanhai ini ada juga hotel di awan. Tapi aku tidak tahu tentang hal-hal ini.
Tenang saja. Saya akan mengirim orang untuk membantu Anda diam-diam. Ayahku, tenanglah. Aku pasti akan melakukan segala yang bisa dilakukan. Ya, silakan masuk. Berhenti di sini. Apakah kamu keluarga Yo atau Zhang? Saya, adik kandung dari kakakku, Jin Chuan. Tidak ada hubungan kerapian atau saudara dengan dia. Sebaiknya jangan ganggu bisnis keluarga kami yang muda. Aku sudah memesan tempat di ruang tamu mereka. Kalau begitu jangan masuk ke karaoke. Mari kita makan di ruang tamu saja. Kamu terlalu berlebihan. Kamu dibuang dan bahkan tidak dikenali oleh pemilik rumah muda. Masih berani keluar Lupakan. untuk menyambut Orang kami? yang tidak tahu tidak bersalah. Asalkan tidak sampai besar-besaran. Terima kasih Xiao Su. Selalu aku yang tidak mengenali betapa hebatnya seseorang ini. Pakailah Aku keluar. tahu kesalahan saya. Tunggu sebentar. Saya punya kartu emas dari kalian. Aku tidak peduli apakah itu kartu emas Ya atau ampun. perak. Lepaskan aku sendiri saja. Zhang Tang benar-benar beruntung karena kamu. Kamar karaoke di restoran Awan ini belum pernah masuk ke dalamnya. Dangdang, apakah Hotel Awan juga milik ibuku? Kali ini ketika saya kembali ke kota Nanhai, ayah saya meminta saya untuk mengambil alih beberapa bisnis juga salah satunya hotel ini. Wow, bisnis orang tuamu sangat besar sekarang. Aku datang ke kota Nanhai. Lalu mengapa mereka masih tinggal di tempat terpencil dan sunyi itu? Bibi, kau salah paham. Desa Huanglong bukanlah tempat yang terpencil dan miskin, memiliki pegunungan dan hutan yang indah, membuatnya sangat cocok di daerah masa pensiun, yang merupakan desa umur panjang yang terkenal. Ada banyak centenarian Ya, yang tinggal di sana. Oh, benar, Bibi. Saya sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Anda, tetapi tidak mudah untuk mengeluarkannya sekarang. Ini adalah kalung permata hijau untuk Anda. Semoga Anda selalu muda. Zhang, dia baru saja berkata di pintu tadi, kamu tidak marah. Hal-hal yang sudah berlalu. Sudah lama sekali. Ya ampun, Ibu. Kalung permata ini terlihat sangat mahal. Suatu hari saya melihat kalung yang sangat mencolok di leher ibumu saat kami di desa itu. Saya pikir itu palsu. Bagaimana bisa ada permata seharga emas di sebuah desa pegunungan miskin seperti itu? Apakah desa mereka memproduksi barang tiruan kualitas tinggi? Siapa lagi yang membuat putriku kesal? Ayah, kali ini bagaimanapun juga, tolong bantu aku. Kamu juga tertipu di desa itu, kan? Baru-baru ini ada rumor bahwa Tuan Zhang sedang berlibur ke luar negeri dan belum kembali sampai hari ini. Kalau begitu yang aku lihat di desa Huangling itu, bukankah itu? Ah, terlalu banyak orang di dunia yang mirip mati. Bagaimana mungkin Tuan Zhang sebenarnya muncul di tempat kecil seperti desa Huangling? Aku benar-benar mengoleskan. Apakah semuanya hanya kesalahpahaman? Apa yang kamu pikirkan sebenarnya? Apakah kamu tidak berani menyerang Pangeran Zhang? Di dunia ini tidak ada hal yang aku takut untuk dilakukan. Saya tahu ayah adalah yang terbaik. Ayah tunggu sampai aku menikah dengan Yo Jingchuan. Ketika itu Jingchuan pasti akan menjadi bantumu di samping kanan kiri. Akun dari desa Huangling harus diselesaikan. Orang-orang di desa itu semua penipu. Benar-benar gunung yang miskin dan air yang buruk menghasilkan burung gagak sangkar. Seorang gadis liar datang dari pedesaan, berani membuat keributan di kota Nanhai ini. HMPH, ayah, apakah kamu sudah punya cara untuk melawannya? Tentu saja. Pesta lelang besok malam, keluarga Yo juga mendapat undangan. Nanti kamu pergi menggantiku. HMPH, mari kita uangkan semangat keluarga Yo. Terutama Zhang Tang. Baiklah. Kamu ya. Pilih beberapa yang kamu sukai dan tinggalkan saja. Anda Ibu. berencana memberi saya gaun untuk acara. Tapi, gaun ini, Saya juga tidak punya kesempatan memakainya. Besok ada lelang. Keluarga Jo menerima undangan. Besok kamu akan ikut kami untuk bertemu dengan Ibu Dunia. dari apa yang Anda katakan, sepertinya Anda mulai menerima saya. Selama itu saja, jangan bicara omong kosong di depan orang lain. Waktu tua ini sudah lama bertemu banyak orang. Anak muda yang berbicara omong kosong tidak tulus. Ibu, sebenarnya saya belum pernah mengatakan satu kalimat. Sudahlah,
tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Aku hanya melihatmu setia sekali-kali kepada kami Jin Chuan dan merasa sangat kasihan padamu. Rambut ini. Tidak bisa, tidak bisa. Penampilanmu juga tidak bagus. Semuanya harus diubah. Bawa itu masuk. Oh, Ibu. Ibu, kamu mau mengubah Tang-Tang? Bukan ibu yang meremehkannya. Ya ampun, bagaimanapun dia sekarang adalah menantu keluarga Zhou kita. Setiap gerak dan langkahnya mewakili keluarga Zhou, jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kamu sedang bersiap untuk lelang besok kan? Tapi kami bukanlah tokoh utama dalam lelang itu. Bagaimanapun juga, ibu sangat berharap agar keluarga Yao semakin baik lagi. Aku selalu pikir dia cukup baik. Hanya saja kamu terlalu serius. Nanti lihat saja. Tang-Tang ini memiliki potensi besar. Hanya saja biasanya dia tidak suka mempercantik diri di tempat kecil seperti desa Huangling ini. Dia kurang anggun. Tapi itu tidak jarang terjadi. Istriku selalu baik-baik saja. Hehe. Kamu juga pernah mengalaminya. Bayar harus bisa dibayar. Saya pakai begini. Apakah akan aneh? Baik sekali. Pergilah. Tiba-tiba menjadi begitu cantik. Saya bahkan tidak mau membawamu keluar rumah lagi. Jing Chuan, ini adalah persiapan saya untuk malam hari ini. Lelang besok. Ambil saja dia untuk dijual. Ini adalah koleksi ayahmu? Dia hanya sebuah vasen biasa. Bisa dilakukan? Tentu bisa. Harganya lebih dari 1 juta yuan. Mang, vasen sulit dibawa dan mudah pecah. Bagaimana kalau diganti dengan lukisan atau karya seni saya? Kamu sudah siap belum? Selamat tinggal. Bu, sebenarnya menurutku begitu. Kaligrafi dan lukisan ini cukup bagus. Ini ditempatkan di bawah dan lebih aman untuk memindahkan vas. Apakah itu atau Anda tidak? menggambar kaligrafi lukisan saya. Saat kemasan berhenti mengisi daya barang. Jing Chuan, tunggu sebentar. Di mana tasnya? Pastikan satu dengan lukisan megang vas dan jangan memecahkannya. Mengerti, Xiao? Kata-kata Tang-Tang sama pentingnya. Tidak peduli betapa pentingnya kata-katanya. Itu bukan hanya beberapa dolar. Tidak lebih dari 30 atau 50 saja. Lagi pula, seperti lelang besar ini. Bagaimana kalau Gugus pertama kali datang? Keluarga Zhou tidak boleh ikut-ikutan memalukan diri. Saya malah merasa bahwa meniru itu cukup baik. Setidaknya lebih baik daripada bunga hidanganmu. Ya, hanya tahu mendengarkan Gugus istri yang Anda. terbaik. Jika keluarga Yao membuat orang lain tertawa di lelang, aku melihat Bibi bagaimana dia akan memaafkan kamu nanti. Baiklah semua tenangkan. Lelang kali ini resmi dimulai. Silakan tamu masuk. Selanjutnya, silakan panggil Tuan Yao Jinjuan untuk menampilkan barang-barangnya. Terima kasih. Baiklah. Tadi kan sudah baik-baik saja. Kenapa sekarang pecah? Oh tidak, harta karun lebih dari 1 juta yuan Ibu, saya hilang. Maafkan saya. Mungkin saat perjalanan ke sini saya tidak memegang dengan kuat. Ini adalah koleksi ayahmu. Kamu bahkan tidak mengganti kata-kata itu. Bunga ini rusak. Bagaimana harus diurus? Sial sekali. HMPH. Jing Chuan, karena vas sudah hancur. Jika Anda tidak menggunakan kaligrafi dan lukisan yang saya bawa, itu tidak akan berhasil jika Anda mengunggulinya terlebih Jing dahulu. Chuan, Tidak. kenapa kamu tidak naik dan menjelaskan kepada mereka dulu? Cepat dan pergi. Oke.
Item lelang Tuan Yo telah mengalami beberapa masalah kecil. Item lelang berikutnya adalah yang terakhir dari pertunjukan Azure Dragon White Jade Pay yang dibawa oleh Miss Jia Jinsi. Tawaran awal adalah 2 juta yuan, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 500,000 Itu hal buruk yuan. yang saya lihat di gunung belakang lagi. Itu membosankan. 250,000. 3 juta. 5 juta. 5 juta? Nyonya Jia menawarkan 5 juta. 5 juta sekali. Tidak tahu. 5 juta 2 kali. 5 juta 3 kali. Selesai! Nyonya Jia ternyata memenangkan karyanya sendiri. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini, Nyonya Jia? Saya mengambil gambar liontin jiok saya dan kemudian menyumbangkan hasil lelang ke organisasi amal secara gratis. Miss Jia benar-benar cantik dan baik hati. Dia menyumbangkan 5 juta begitu saja. Keluarga Jia benar-benar kaya dan berpengaruh. Jin Chuan, kita semua, bawalah kaligrafi dan lukisannya, cukup foto sebentar. Lukisan ini secara pribadi digambar oleh kakekmu. Bagaimana kalau kita membawanya pulang dan menggantungnya di dinding untuk melihat diri kita sendiri? Kakek saya telah menggambar banyak dan masih Apakah banyak Anda di rumah. benar-benar akan melelang ini? Tidak juga. Aku hanya merasakan itu. Karena kau di sini. Bisa dibilang ini adalah kebetulan. Kakak Jinjiang, kenapa barang yang dibawa hari ini tidak diunggah? Apakah tiba-tiba tidak bisa dipamerkan lagi? Hari ini kami tidak berencana untuk lelang. Teman-teman, kita semua salah paham. Ini adalah karya terakhir dari pahlawan kertas. Changtang, kamu pikir lelang seperti ini bisa membiarkan barang palsu atau tiruan masuk? Hari ini aku akan membuatmu membayar atas ketidaktahuannya dan kesalahanmu. Karya lukisan ini, namun karya tiruan dari kakek Changtang itu palsu. Sepertinya ini adalah karya terkenal Zhang Daqian. Ternyata ada orang yang membawa barang palsu untuk dilelang. Zhang Daqian bernilai miliaran. Karya tirunya banyak sekali. Di pasar hanya beberapa puluh ribu yuan sudah bisa mendapatkan satu karya. Apa anehnya? Itu adalah istri baru dari keluarga Yo yang belum pernah melihat dunia ini. Pada lelang terendah pun barangnya juga harganya 10 juta. Dia berani membawa sebuah lukisan palsu untuk datang ke sini. Apa yang kamu lakukan? Lukisan ini dibuat oleh kakekku. Saya bilang, saya tidak akan menjualnya. Lihatlah semua orang sudah menikah. Nyonya Jiang benar-benar tidak mau melepaskan Jia Jinsi. Barang bekas keluarga Yo sebelumnya. Kamu yang merusak itu kan? Barang palsu. Saya tidak merusak vas tersebut. Aku pikir kamu hanya ingin menjual barang tiruan sebagian asli dan membuat keributan demi membohongi para peserta lelang hari ini. Semua penduduk desa Huangling ini penipu. Kotak ini belum dibuka. Bagaimana kamu tahu bahwa barang lelang keluarga Yo hari ini adalah vas? Changtang, kamu ternyata ingin menipu saya. Saya malas memperdulimu. Di sini banyak kamera pengawasan. Apakah ini hasil kerjamu? Saya. Apakah itu jelas-jelas terlihat? Bagaimana bisa Nyonya Jia menghancurkan barang orang lain? Ingin membuat keluarga Yo bermimpi buruk ya? Saya hanya ingin melihat apakah lukisan Changtang ini palsu atau bukan. Kenapa kamu bilang begitu? Bukan tiruan. Ini adalah karya asli Zhang Daqian. Asli Changtang, jangan tertawa lagi. Bukankah tadi kamu bilang ini lukisan dari leluconmu sendiri? Seberapa mahal seharga lukisan palsu ini? Hei, bagaimana kalau kita semua memberikan perkiraan harga 3 yuan atau 5 yuan? Itu disebut 3 yuan 58 sen. Saya akan memberikan 5 yuan. 5 yuan 18 sen tidak bisa ditambah lagi. Kakak Jinjiang sudah membawa ini. Bagaimana kalau kita lelang bersama saja? Bibi sangat antusias melakukan amal. 3 atau 5 yuan juga uang cukup untuknya. Ini adalah koleksi kulit kami dari keluarga Tidak Yo. akan dilakukan penjualan publik. Oh ya, Bibi. Anda tidak perlu menjaga Zhang Tang di sini. Orang yang pandai bisa melihat dengan jelas. Bagaimana mungkin karya Zhang Daqian tertinggal di rumah Yo? Saya bilang ini asli. Nenek saya adalah Zhang Daqian.
Anda dulu katakan bahwa desa Huangling kaya seperti negara lain, penuh bakat dan talenta. Sekarang malah menggunakan kematian Zhang Daqian sebagai alasan. Anda benar-benar lucu sekali. Dia mengatakan neneknya ternyata Zhang Daqian. Itu mungkin? Apa yang tidak mungkin? Mungkin Anda tidak tahu, murid terbaik Zhang Daqian akan datang hari ini. Saya ingin melihat kebohonganmu runtuh sendiri nanti. Zhang Daqian. Tempat ini. Benar saja, Guru Zhang Fen tidak akan tidak mengenal Anda. Zhang Teng. Hari ini saya ingin mematahkan kebodohanmu di depan semua orang. Apa itu pelanggan besar ban rakyat dulu? Keluargamu berhutang banyak utang. Apa? Guru Zhang Daqian adalah kakekmu? Saya melihat kakekmu hanyalah anak nakal yang baru mulai mencuri. Pergi. Baiklah, Jia Jinzi, kamu terlalu licik dan bodoh. Kamu memutuskan untuk menunjukkan barang palsu di depanku dengan sombongnya? Kamu pantas mendapatkannya. Saya sudah bilang ini adalah produk asli. Jika itu benar-benar asli, maka hari ini saya akan mengonsumsinya dan memberikan ganti rugi barang palsu. Santang, apa yang akan kamu lakukan? Saya sama baiknya dengimu. Kalau begitu bersiap-siap untuk keluar dari sini dengan berlutut. Tantang. Oh tidak, Sekarang situasi menjadi sangat besar. Ceritakan padaku sejujurnya. Kami tidak akan salah paham ibumu. aku belum pernah berkata sesuatu yang bohong. Ibu, saya juga percaya pada istri saya. Zhang Daqian adalah tokoh besar di dunia kaligrafi. Bagaimana mungkin dia adalah kakek Zhang Tang? Kalian harus lebih realistis. Pengganti dari generasi sebelumnya, Master Zhang Fen telah datang. Apa yang terjadi? Master Zhang Fen hari ini ada penipu yang berbicara omong kosong dan mengklaim bahwa kakeknya adalah Zhang Daqian. Sekarang Master Zhang Fen sudah sampai sini. Penipu itu tidak bisa menutupi kebenaran lagi. Keluarga Yo kali ini pasti akan merasa malu. Wanita baru ini membanggakan dirinya meskipun gemuk dan menyebutkan orang lain sebagai kakeknya tanpa rasa malu. Jangan Segalanya khawatir. ada dalam tangan saya. Saya sama sekali tidak khawatir. Sudahlah, biarkan saja. Hanya sebuah lukisan kok harus membuat keributan begitu besar. Nyonya, ini bukan masalah tentang lukisan. Saya ingin mengungkap kebenaran dari penipu ini di depan semua orang. Dia adalah seorang penipu wanita dari desa Huangling. Jadi, kamu memecahkan barang kami yang akan dipenangkan oleh keluarga Yo. Kamu benar-benar membuatku sangat Nyonya, mengecewakan. tolong percayalah padaku. Seluruh penduduk desa Huangling semuanya penipu. Kalau kakek Zhang Teng itu Zhang Daqian, maka saya adalah cucunya Zhang Tang. Jangan sekadar menyambung hubungan dengan orang lain. Aku tidak punya usia seperti kamu. Tantang, kamu tidak ada di desa Huangling. Kenapa kamu datang ke sini? Anda saling bertemu. Paman Zhang, dia memecahkan semua lukisan kakekmu. Siapa yang melakukannya? Master Zhang Fen ternyata benar-benar mengenal istri baru keluarga Yo ini. Apa sebenarnya status istri itu dari keluarga Yo? Lukisannya. Tidak mungkin asli kan? Dan Jia Jinzi juga. Sekarang sudah habis. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kalian bertemu? Saat saya belajar menggambar di desa Huangling, Tang masih ujian masuk perguruan tinggi. Saat itu saya naik Rolls-Royce langsung dikeluar oleh guru saya. Sejujurnya, Kemudian harus Paman lebih rendah Zhang, satu nada untuk dia menjadi datang orang baik. dengan sepeda motor. Membuatku sangat lelah. Dalam 1 bulan pelatihan bunga aku menipis 10 kg. Tapi kamu anak ini tidak puas, malah diam-diam meletuskan ban saya. Tidak ada apa-apa denganmu. Ini tidak mungkin terjadi. Santang Huangling Chun adalah sebuah desa kampung yang miskin. Hanya saja itu sudah rusak. Kamu melihat orang dengan pandangan rendah. Mengira Huangling Chun terlalu sederhana. Anak laki-laki. Desa mereka Huangling. Apakah nenek moyangnya benar-benar Zhang Daqian? Bukan bercanda ya. Saya juga sedikit bermimpi. Tunggu dulu. Kita bawa kembali kata-katanya itu. Itu tidak mungkin benar kan? Seharusnya begitu ya. Harga lukisan itu. Sudah saatnya kita menghitung. Paman Zhang, dia baru saja bilang. Dia ingin memakan lukisan ini.
lalu beli dengan harga 10 kali lipat, dan akhirnya, Lagi-lagi keluar dari ruang pameran ini dengan baik-baik saja. Nilainya setidaknya 10 miliar. Bisa rugi 100 miliar ingin memakan lukisan ini? Apakah saya pantas? jika saya tahu lukisan ini bernilai tak ternilai, bagaimana bisa saya berani? Tolong anggap saja saya tidak sengaja dan bebaskan saya kali ini. Siapkan 100 miliar dolar. Kalau tidak, saya akan menyuruh pengacara saya untuk melihat Anda. Jangan sampai memakan lukisan ini Pak lagi. Shengfen, saya benar-benar mengerti kesalahannya. Anda adalah teman lama ayahku. Tolong pertimbangkan dia demi aku. Bebaskan aku Dari mana kali cerita ini. lama itu? Kenapa aku tidak tahu? Jangan lupa, kamu baru saja bilang ingin keluar dari sini. Sangtang cucu, kamu sengaja menipuku. Selalu bilang padaku bahwa ini benar-benar terjadi. Bilang tapi kamu tidak percaya. Siapa yang salah? Ya, Xiao Dao masih diam apa? Coba keluar. Jangtang, tunggu aku. Jangan bilang aku yang memberimu pelajaran. Bahkan ayahku. Aku juga ingin memberi pelajaran pada ayahmu, kamu. Apa gunanya dia merangkak pergi? Kata-kata guru. Dia merusaknya, Paman Shang. Sebenarnya, ini bukan yang dikatakan kakek. Ini yang kau katakan. Nilai karya guru Zhang Fen. 3 juta. Apa ini milikku? Saya keluar rumah terlalu cepat hari ini dan salah ambilnya. Ternyata menjadi milik Anda. Untung bukan milik kakek saya. Kalau kembali pulang pasti tidak tahu Kamu bagaimana mau membuat menjelaskan. panik ya? Gadis nakal ini, aku pikir ini adalah Kamu karya bahkan kakimu. tidak bisa mengenali kata-katamu sendiri. Dongtang, kamu benar-benar kenalan dengan Master Zhang? Lebih dari sekadar kenalan, saat pertama kali belajar bicara dengannya, dia selalu menindasku sepanjang waktu. Ibu, Aku sekarang juga kamu tidak punya percaya cara kan? lain untuk melawannya. Kakek saya benar-benar Zhang Daqian. Hari itu ketika saya pergi ke desa Huangling, saya agak berlebihan. Saya bahkan tidak sengaja menghancurkan foto kematian kakek Anda. Saya tidak menyangka desa ini bisa melahirkan orang terkenal seperti itu. Desa Huangling memang terlihat cukup miskin, bukan begitu? Apa-apaan? Menghancurkan fotonya guru yang telah meninggal, kamu sangat berani ya? Tidak, saya tidak bermaksud untuk melakukan hal semacam itu. Saya benar-benar tidak menyangka Dan desa desa tersebut Huangling bisa memang melahirkan terlihat orang sangat terkenal miskin. seperti itu. Kamu malah bilang desa Huangling miskin. Siapa memberimu kemampuan untuk berkata demikian? Sekarang saya merasa seperti mimpi saja. Setelah ini kau Aitantang bertemu dengan orang tuamu, bagaimana aku harus meminta maaf padamu, Ibu? Hal-hal sudah lama berlalu. Kamu juga tidak bermaksud untuk membuat orang tuaku. Mereka tidak akan peduli. Baiklah, saya tahu. Itu ayahku. Jia bangkrut. Jia bangkrut. Ayahku sudah tahu. Selain ayahmu, siapa lagi yang bisa bertindak begitu cepat? Kenapa ayahmu begitu hebat? Ayahku menghadapi dia dengan mudah karena itu hanya seorang penipu. Hai. Oke, itu saja. Aku punya sesuatu untuk keluar sebentar. Kamu bawa ibu Bukankah kembali kamu dulu. baru saja beristirahat? Saya telah mengatur untuk bertemu dengan beberapa teman, dan sudah waktunya bagi saya untuk pergi mencari mereka. Jing Chuan, aku baru sadar sekarang. Mereka berurusan dengan keluarga Jia seolah-olah mereka menemah semut sampai mati. Untuk Bagaimana jika berjaga-jaga. dia akan berurusan dengan keluarga Yo kita? Ibu, jangan khawatir. Apa yang kau pikirkan? Tapi aku harap tidak. Oh tidak, kau tidak hati kecilku tidak bisa menerimanya. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Tangtang baru-baru ini? Dia akan bertemu teman-temannya, Kang yang aneh-aneh itu. Dia juga punya ruang pribadi sendiri. Iya. Kita tidak bisa mengatur Hanya segalanya. karena Tangtang. Saya masih merasa dia agak aneh. Apa yang membuatnya aneh? Kamu Ya terlalu ampun banyak anakku, berpikir. saya masih belum tenang. Bagaimana kalau kita minta maaf Selesai dulu ya? belum? Jangan khawatir. Ayah, apakah Anda benar-benar berniat melatih Jin Chuan sebagai pewaris kelompok Haidai? Kalau bukan begitu, kenapa lagi? Apakah ada cara lain yang baik? Lalu ibu bagaimana?
ibu juga setuju. Ya ampun, ibumu berencana untuk menyerahkan semua kekayaan miliknya kepada saya? Tidak mungkin. Bagaimana dengan grup Yunhai? Saya memang perlu seseorang yang bisa membantu mengurus ini, bukan begitu? Sekarang putriku tidak bisa lagi. Saya hanya mengandalkan suamiku saja. Sepertinya itu adalah pilihan terbaik. Aku akan melatih dia dengan baik-baik. Ayah, kamu tidak akan menggunakan pendekatan pendidikan Apakah keras-kerasan metode lagi, kan? pendidikanku buruk? Baiklah. Kamu lulus ujian masuk perguruan tinggi dengan nilai tertinggi di provinsi. Bahwa metode pendidikanku sangat efektif. Makan dan bekerja keras agar menjadi orang hebat. Membangun dunia itu mudah. Menjaganya sulit. Saya bilang saja. Kenapa Jin Chuan semakin sering lembur belakangan ini? Tan. Kamu tidak boleh merasa kasihan padanya. Jika dia tahu bahwa aku adalah presiden grup Yunhai, dengan mudah mewarisi grup Yunhai. Akan menjadi anak kaya yang tidak belajar dan tidak berbakat. Kamu ingin membuatnya bekerja keras. Bagaimana aku melatihmu sebelumnya? Seperti bagaimana aku melatih menantuku, bukan begitu? Ayah, situasi kita saat itu berbeda. Aku juga Lalu ditipu sekarang? olehmu, kan? Baiklah. Tapi juga tidak mengerti situasi keluarga kita. Seperti memakai kerucut mahkota, pasti akan menjadi Ini kutukan. sepertinya benar juga. Ya, sebelum datang ke sini, sudah semuanya dipikirkan dengan baik-baik. Ya. Ini adalah rencana pelatihan pewaris yang dibuat khusus untuk dia. Ya. Rencana yang begitu rinci ini. Setiap hari bangun jam 6 pagi untuk berlari pagi-pagi, jam 8 ada rapat pagi di perusahaan. Sore hari mengikuti pelatihan. Pukul 10 pagi masih harus rapat. Setiap bulan cuti tidak lebih dari 2 hari. Tahun ini cutinya total tidak lebih dari 10 hari. Itu yang bisa saya lakukan untuknya sekarang. Semoga dia bisa cepat memegang perusahaan ini. Ayah tidak bisa. Tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Kamu tidak ingin suamimu menjadi orang muda yang hebat? Kita sudah dewasa. Cara kamu menangani saat kecil masih berhasil. Tapi jangan sampai kamu menyakitkan Bagaimana suamimu. dengan kelompok laut hari itu? Apakah Anda masih ingin saya dan ibu Anda memiliki adik laki-laki dan perempuan untuk Anda? Saya benar-benar berpikir tidak apa-apa. Anda dan ibu saya masih bisa berusaha Tidak lebih mungkin, keras. tidak mungkin. Ini pasti tidak akan berhasil. Anda masih perlu mengolah suami Anda dan membesarkannya. Saya bisa pensiun dengan ketenangan pikiran. Don menatapku seperti itu, dan kamu juga, kamu tidak bisa lari. File ini dibuat khusus untuk Anda. Semua properti atas nama ibumu. Dan desa Wanglong juga. Aku akan menyerahkan semuanya padamu mulai sekarang. Bangun jam 6 setiap Setelah keluar pagi. jam 7. Mulailah menerima pelatihan untuk istri yang berbudi luhur. Membantu suami meraih sukses dengan sepenuh hati. Kau harus membantuku, membantu suamimu menjadi pewaris grup Yunhai. Ini adalah rencana pelatihan elit Anda. Percaya ayah, kalian pasti bisa melakukannya. Metode pendidikan saya benar sekali. Benarkah? Meminta seseorang untuk menghadiri kelas pagi-pagi sekali? Mereka bahkan tidak bekerja keras seperti saya di tahun terakhir sekolah menengah mereka. Jangan mengganggu mereka saat istirahat. Dia bangun pagi-pagi sekali ini. Kemana dia mau pergi? Oh my gosh, tolong bantu saya mempersiapkan sarapan. Nanti ada rapat Apa itu paginya rapat yang harus paginya? dihadiri. Istrimu diam-diam keluar sejak dini hari. Kamu tidak tahu kan? Dia mungkin akan berlari pagi-pagi. Tidak mungkin berlari pagi-pagi. Dia bahkan tidak memakai sepatu Baiklah, olahraganya. Ibu, tolong persiapkan sarapan untukku agar aku tidak Anakku, terlambat. jangan sampai lengah. Bagaimana jika dia di luar sana memberimu topeng hijau? Jangan curiga sekian banyak. Ini tidak mungkin baik dengan Tang-Tang. Kamu tidak percaya padaku ya? Saya akan langsung menunjukkan buktinya kepada kamu. Itu Hanya beberapa pakaian baru saja. Iya, kenapa kamu melihat-lihat pakainya? Aku tanya kamu,
Dulu apakah dia pernah begitu peduli dengan penampilan? Tidak juga. Iya kan? Dia sekarang semakin berpenampilan rapi. Setiap hari pakai pakaian yang mencolok. Gadis itu memang suka cantik. Lagi pula, Donna adalah Tidak gadis normal. muda. Pasti tidak normal. Lihat tas ini. Dulu dia sama sekali tidak suka belanja tas. Sekarang belinya semakin teliti. Lihat tas dari Hermes itu. Cukup belum? Kamu, hanya karena waktu di rumah terlalu lama dan bosan jadi bermimpi besar-besaran. Aku tidak sempat lagi, harus pergi duluan. Kita harus percaya pada tangtanya. Ups. Yo Jinjuan, istrimu telah melarikan diri. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Ada yang tidak beres. Itu pasti tidak beres. Kau berdandan sangat cantik hari ini. Pergi keluar begitu awal. Pasti ada seseorang di luar sekarang, kan? Oke. HMPH, memang ada masalah. Mungkinkah kepala Spar? Dia berasal dari Tianhai Group. Jing Chuan juga bekerja di grup Tianhai. Bukan rekan kerja. Iya. Hai anakku. Wali menurutmu benar-benar ada masalah. Aku melihat dia diam-diam memasuki perusahaan itu. Apakah kamu terlalu bosan di rumah? Tang-Tang malam ini bilang padaku bahwa dia akan pergi ke teman-temannya untuk Mama mengerjakan tidak bunga bohong esok padamu. hari. Oh my gosh. Dia bahkan mengambil foto dan akan langsung mengirimkannya kepada Anda. Lihatlah, ibu tidak menipumu kan? Dia yang berbohong. Dia sama sekali tidak belajar cara mengganggu Saya percakapan. mengerti. Nanti saya bertanya Ah, padanya. kamu terlalu jujur. Tidak bisa. Aku harus memecahkan kebenarannya di depan rekan kerjamu. Ibu sudah cukup. Tunggu dulu. Apakah aku juga tertipu? Ibu, bagaimana kamu masuk sini? Aku ikut-ikutan istrimu masuk. Aku mengikutinya sepanjang jalan. Ah, kamu belum melihat istrimu ya? Barusan sepertinya aku lihat. Mungkin aku salah lihat. Tidak mungkin salah lihat. Foto yang dikirim oleh ibuku itu benar-benar asli. Usia ini aku tidak akan membuat gambar palsu untuk menipumu. Jangan terburu-buru. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Saya mengikutinya sepanjang jalan. Dia melihat ke sana sini dengan hati-hati dan berhati-hati untuk tidak ditemukan orang Kalau lain. ada sesuatu, Bukankah kita itu harus tanda dia memeriksa bersikap lebih seperti lanjut pencuri yang takut ketahuan? Baiklah. Anakmu benar-benar tidak akan menangis sampai mati ya. Ibu, hari ini aku akan membuka pintu ini agar kamu bisa melihatnya Ayah. sendiri. Bunga ini cantik kan? Mama, Apakah kamu mendengar? Tidak ada yang menyenangkan di rumah. tenanglah. Ini kantor presiden perusahaan kita. Wah, sungguh tidak tahu malu. Sudah panggil ayahnya, bagaimana aku bisa tenang? Presiden, apakah kamu takut padanya? Bukan begitu. Tapi baru saja. Kamu jelas-jelas mendengar suara istrimu, dan kamu juga masuk dengan sendirimu. Baru saja melihat siluet itu memang mirip sekali. Tapi kalau salah dilihat atau didengar bagaimana? Begini, saya akan telepon Donna. Baiklah. Halo, saya pun. Kamu sedang apa? saya belajar memotong bunga. Bagaimana menurutmu? Cantik sekali saya pun. Di sini saya masih punya pekerjaan, jadi Bye-bye. saya harus pergi dulu. Ibu juga melihatnya. Tang-Tang benar-benar belajar memotong bunga. Jangan curiga lagi ya. Tapi tadi aku jelas-jelas lihat dia masuk ke kantor kamu. Apakah ada tempat di kantor kalian untuk belajar Orang yang memotong bunga? berjalan itu memang mirip. Hal ini agak rumit. Begini saja. Kamu pulang dulu ya. Baiklah, Tidak bisa. Aku harus menelusuri ini sampai tuntas agar anakku tidak terlalu tertekan. bukan begitu Ibu. Kalau ternyata salah paham bagaimana? Apakah kita langsung masuk? Sebelumnya sudah sangat menyedihkan untuk dia karena hal itu. Tapi jika istrimu benar-benar ada di dalam, Ayah baru saja membuatku panik. Pikir suami curiga padaku dan malah bohong bilang aku sedang mengerjakan bunga. dengarkan ini. Itu suara istrimu. Aku pasti tidak salah mendengarnya. Berikan ke ibumu. Baiklah. Hei. Ayah menantu. Tang dan Bapu, kenapa kamu di sini? Jing Chuan MA. Kenapa kalian datang ke sini? Mereka mungkin mengikuti Anda untuk melihat apa yang kita lakukan di sini.
Bukan tentang MA. Saya hanya khawatir karena baru-baru ini Anda sering pulang larut malam. Saya tidak bisa tenang jadi ikut-ikutan. Urusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kakak Tantang. cuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah kantor Presiden Grup Tianhai dan Anda Bagaimana serta bisa di ayah. sini? Sepertinya tidak bisa disembunyikan Bu, lagi. Masih ingat ketika Jia Jinci datang ke desa Huanglong? Ayah saya mengatakan dia adalah Presiden Tianhai Group. Oh, jadi kalimat ini benar, anak muda. Apakah Anda pikir saya berbohong kepada Anda pada waktu itu? Tantang, apakah ayahmu benar-benar Presiden Tianhai Group? Bukankah itu jauh lebih baik daripada ayah Jinci? Kalau tidak, bagaimana menurutmu ayahku berurusan dengan keluarga Jia dengan mudah? Bu, saya di sini hanya untuk belajar bagaimana mengatur bunga. Tetapi ada Mendengarkan juga ayah saya kesempatan. berbicara tentang beberapa kursus bisnis. Maaf, Tantang. Itu ibu yang bingung. Itu ibu yang salah paham Ibu denganmu. pikir kau terlalu Ibu muda pikir dan kamu. Aku mengambil jalan yang salah. Ibu, orang tua saya tidak pernah berbohong. Keluarga kami benar-benar kaya. Tidak, ayah, jika Anda adalah Presiden Tianhai Group, saya belum melihat Anda di perusahaan begitu Kim lama. Chuan, biasanya saya tidak ada di kantor. Hanya saja belakangan ini kadang-kadang datang. Saya tahu kamu sedang sangat sibuk bekerja akhir-akhir ini. Jadi kami mengatur rencana pelatihan untuk atasanmu. Rencana macam apa? Industri keluarga kita yang besar juga perlu punya pengganti, bukan begitu? Ayah, aku sudah paham. Nanti aku akan bekerja Tidak dengan hanya baik. harus bekerja dengan baik, tetapi juga harus belajar manajemen bisnis. Nanti perusahaan ini diberikan Perusahaan padamu. Tianhai akan diberikan kepada ayah Jin Chuan. Mungkin aku tidak bisa menanggung tanggung jawab itu. Kamu pasti bisa melakukannya, Jin Chuan. Kamu adalah satu-satunya putra mertuaku. Putri saya akan memiliki lebih banyak urusan di masa depan. Kalian dari Hainan Group, mungkin kalian harus siap menghadapinya. Terima kasih atas kepercayaan ayahmu. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Dua anak ini pasti akan semakin baik di masa depan. Baiklah. Bukankah ayah bilang ingin membangun kembali desa? Kamu pikir apakah dia mengulangi hal yang menyedihkan untuk mencari cinta lagi? Itu Ayah dan benar-benar ibu mungkin. serta nenek moyang selalu tinggal di sini. Benar, rumah nenek moyang sangat miskin. Tapi ibuku juga dengan kerja kerasnya masuk universitas bagus dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Sudah 1 Ya. minggu sekarang. Tang Jin Chuan telah pulang. Tengking kembali miskin. Anak laki-laki yang baik hati, Lily kecil Cucu saya. perempuan saya tidak ada sedikit pun sifat buruk seperti pelacur atau pengkhianatan. Itu tentu saja Sangat cucu bagus. kesayangan saya. Gula dan persik. Kembalilah dengan ayahmu untuk mengajarinya Suka tentang bekerja hal-hal di keras dan taman hemat sayuran adalah itu. sesuatu yang sulit didapat, bukan? Anda benar-benar ingin melanjutkannya? Tentu saja, saya harus membangun cucu saya agar bisa masuk Universitas King Bei. Hal ini tidak perlu urusan Ayahmu Anda benar. lagi. Anak ini sejak kecil harus dibiasakan menjadi rajin dan hemat serta rajin belajar. Keindahan kejujuran dan kemurahan hati. Kalian berdua, Nanti tahu harus bagaimana kan? Bukan begitu? Ayah juga melihat itu. Xiao Jinli, dia sekarang bukan anak usia 3 tahun lagi. Cara Anda mungkin tidak akan berhasil. Xiao Lili ya, lihatlah kakek nenek sangat miskin. Apakah kamu tidak suka? Bagaimana bisa? Nenek, gelang ini sudah mengganggu saya. 1 juta lebih dari 800.000 untuk Cadia. Saya Bagaimana bilang bisa padamu, lihatlah kamu. Nenek, ini palsunya. Dibeli di toko 2 bulan lalu di desa. Nenek, aku ambil uang orang tua untukmu. Oh, Xiao Lili benar-benar patuh dan penuh kasih. dia Oli Lia. Kalau orang tua bangkrut dan tidak punya uang, apa yang harus Kakek, dilakukan? cincimu bisa menukarkan rumah besar sekali. Ini juga palsu. Saya belinya 2 yuan dari Lidian. Xiao Lili, nanti harus belajar dengan baik dan terus maju. Menghasilkan lebih banyak uang untuk menjaga orang tua Anda. Nenek, Oke? apakah lukisan-lukisan di rumah itu sangat berharga ya? Itu semua ditulis oleh kakekmu. Tidak ada nilai atau tidak ada Kalau nilai. tidak bernilai, maka saya akan memotongnya untuk dibuat batuan merah. Ayah, ini adalah pendidikan Jangan keras yang salahkan kamu anakku. katakan. Benar sekali. Oh,